Zhao Wuling hanya ingin melarikan diri sekarang, tetapi berjuang keras. Sampai Qin Yichen mengucapkan kata-kata itu. Kakak, kamu tidak ingin menikah? Bukankah ini pertama kalinya aku menjamu seseorang? Cepat dan setuju, atau aku akan memindahkanmu nanti. Saat itu, kamu masih ingin bertemu istri kecilmu, tapi aku tidak tahu berapa lama. Zhao Wuling tercengang oleh kata-kata Qin Yichen, dan berbalik untuk melihat Qin Yichen. Apa? Qin Yichen menatapnya dengan tulus. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya akan menjadi tuan rumah sendiri. Bagaimana? Jika Anda pikir saya tidak cukup memenuhi syarat, biarkan tuan saya untuk menjadi tuan rumah, dan saya akan mengurusnya untuk Anda. Kamu, apakah wajahmu cukup? Melihat bahwa Qin Yichen sama sekali tidak berniat bercanda tentang cinta, Zhao Wuling tiba-tiba bergidik, dan wajahnya hampir berhenti tersenyum, yang disebut kegembiraan. Oke, dengarkan pengaturan Lord Guang. Bagi Zhao Wuling, kata-kata Qin Yichen mungkin tidak bisa ditolak sama sekali. Sebagai orang percaya di bait suci, tidakkah cukup membiarkan orang-orang yang mereka percayai mengatur pernikahan? Apa yang ada untuk menolak? Tepat setelah Zhao Wuling selesai berbicara, sebelum dia sempat bahagia, dia melihat Qin Yichen mengambil batu bayangan itu kembali ke tangannya. Melakukannya seperti ini membuat otak Zhao Wuling berdengung. Ini, apakah perlu menggunakan batu bayangan? Qin Yichen dengan cepat menjelaskan ketika dia melihat mata Zhao Wuling. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali dan bersiap. Ngomong-ngomong, biarkan istri kecilmu memperhatikan pikirannya ketika mengembalikan hadiahnya. Jangan dibutakan oleh persediaan. Mendengar kata-kata Qin Yichen, Zhao Wuling masih sedikit tergerak, tetapi Qin Yichen hampir menyerahkan segalanya kepadanya. Ini baik. Setelah itu, Zhao Wuling kembali untuk bersiap. Adapun mata aneh Qin Yichen, Zhao Wuling meninggalkannya. Setelah Qin Yichen membujuk Zhao Wuling, Qin Yichen menoleh untuk melihat ke kejauhan. Tanpa ragu, dia berteleportasi langsung ke Beiyun Lianchen untuk bertemu Shen Lianchen lagi. Shen Lianchen belum menerima berita dari wilayah Bintang Huotu, dan bersembunyi di pegunungan gantung bersama orang-orang kuncinya, diam-diam menunggu perubahan situasi eksternal. Qin Yichen tiba-tiba muncul di depannya, tetapi Shen Lianchen sedikit terkejut. Kamu kembali. Shen Lianchen sudah tahu bahwa Qin Yichen dapat mengandalkan orang-orang percaya untuk mengirimkan pesan, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Qin Yichen akan mengambil inisiatif untuk mengunjunginya. Qin Yichen mengangguk dan melihat gunung gantung ini. Apa yang terjadi di Mahkamah Agung baru-baru ini? Qin Yichen tidak menyebutkan kemenangannya di wilayah Bintang Huotu, tetapi pertama-tama bertanya tentang situasi di sini. Shen Lianchen menarik wajah. Siapa yang tahu apa yang terjadi di Mahkamah Agung Tuhan, dan telah mengumpulkan 100.000 ksatria untuk menyerang kota pemurnian Beiyun saya. Jika saya tidak khawatir bahwa saya tidak akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan mereka di masa depan, saya pasti akan bertarung. Mereka sampai mati. Saat membicarakan hal ini, pipi Shen Lianchen berkedut. Kota kilang Beiyun, yang telah dia kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun, pada akhirnya masih tidak dapat dibandingkan dengan Mahkamah Agung. Hal ini berlaku baik dalam hal kualitas laki-laki maupun dalam hal lainnya. Butuh banyak waktu baginya untuk membiarkan begitu banyak bawahan di kota pemurnian Beiyun. Tetapi untuk Mahkamah Agung, dia bisa menarik begitu banyak orang dengan santai. Latar belakang kedua belah pihak tidak sama levelnya. Sekarang, di lingkungan seperti itu, dia hanya bisa menghindar berkali-kali untuk mempertahankan kekuatannya. Shen Lianchen sekarang merasa dirugikan. Bagaimanapun, dia tidak pernah berpikir bahwa Mahkamah Agung selalu datang untuk menekannya ketika dia mengirim pasukan, dan itu dianggap sebagai praktik untuk bawahannya. Tapi sekarang, dia harus menghadapi serangan membabi buta dari Mahkamah Agung. Terutama setelah penutupan saluran luar angkasa di wilayah Bintang Huotu, Mahkamah Agung lebih seperti orang gila, dan mengirim 100.000 orang langsung untuk memprovokasi mereka di luar kota pemurnian Beiyun, menunggu mereka muncul. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Mahkamah Agung telah menjelaskan bahwa mereka ingin menghilangkan ancaman kota pemurnian Beiyun. Melihat Shen Lianchen dengan wajah sedih, Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Jadi, aku akan memberimu hadiah besar. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa 100.000 orang kali ini adalah pilihan terakhir dari Mahkamah Agung Ilahi. Bahkan, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya dapat mengurangi 100.000 orang ini lebih dari 30%. Tentu saja, untuk melakukan itu, Anda harus membayar sedikit. Shen Lianchen langsung segar kembali. Lebih dari 30% kurang dari 100.000 orang? Ini 30.000 malaikat. Jika Qin Yichen benar-benar dapat melakukannya, krisis di kota pemurnian Beiyun telah mencapai titik di mana dia tidak perlu menghadapinya sama sekali. Apalagi yang perlu dilakukan dengan ini? Beiyun Lianchen mengatakan kurang dari 100.000 ksatria, dan 30.000 lebih sedikit lawan adalah jumlah orang yang dapat mengalahkan Mahkamah Agung Tuhan. Pada saat itu, apalagi Mahkamah Agung, bahkan jika Bai Lao datang sendiri, dia tidak perlu takut. Berapa harga yang kamu inginkan? Qin Yichen terbatuk, dan kemudian mengeluarkan daftar itu dari tangannya.
Barang-barang di atas dikirim ke kuil cahaya Lord 5 hari kemudian, dan mereka mengatakan bahwa mereka menikah dengan orang-orang percayaku dan disajikan sebagai hadiah. Shen Lianchen cukup bingung. Dia mengambil benda ini di tangannya dan melihatnya dengan cermat, dan tiba-tiba pikirannya langsung terjaga. Ada banyak hal dalam daftar ini. Jumlah ini akan mengejar penghasilannya selama setengah tahun ini masih di bawah premis bahwa kota pemurnian Beiyun memiliki kota terapung yang berafiliasi yang tak terhitung jumlahnya. Kota terapung biasa takut tidak membutuhkan pendapatan beberapa tahun. Untuk apa kau menginginkan benda ini? Barang-barang dalam daftar ini tidak bernilai tinggi, semuanya murah, dan bahkan beberapa, sepotong tanah awan dapat membeli banyak. Shen Lianchen benar-benar tidak mengerti mengapa Qin Yichen menginginkan hal-hal ini. Qin Yichen berkata dengan batuk ringan. Ngomong-ngomong, ini undangan. Kamu akan merilis beritanya besok, dan ingat untuk mengeluarkan daftarnya juga. Lebih baik alami dan tidak disengaja. Kata-kata Qin Yichen membangunkan Shen Lianchen. Dia melihat daftar itu lagi, dan menghela nafas pada Qin Yichen. Apakah kamu kekurangan uang? Berapa banyak yang ingin kamu katakan padaku? Sumber daya yang paling tidak berharga di kota penyulingan Beiyun saya adalah tanah awan. Melihat Shen Lianchen ingin membantu, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya harus meminta sejumlah sumber daya bersih untuk mengisi sumber daya yang saya berutang ke kota terapung Jiuyu. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kemarahan terakhir dari Mahkamah Agung harus dipindahkan dari kota pemurnian Beiyun Anda ke kuil Lord Cahaya saya. Qin Yichen sekarang tahu situasinya lebih baik daripada Beiyun Liancheng. Mahkamah Agung Ilahi telah meninggalkan wilayah bintang pembantaian api lagi. Di bawah premis ini, Mahkamah Agung harus menangani masalah ini dengan benar. Cara mengatasinya tentu saja dengan membersihkannya secara internal. Sebagai perbandingan, jauh lebih mudah untuk berurusan dengan orang sendiri daripada berurusan dengan iblis. Apalagi, situasi pertempuran ditempatkan di negeri dongeng, sehingga orang-orang di negeri dongeng dapat melihat bahwa Mahkamah Agung mereka berada di lingkungan seperti itu, menghancurkan kota kilang Beiyun. Ini sangat penting untuk membangun citra negeri dongeng. Bidang bintang pembantaian api sudah di bawah kendali dunia peri, bidang bintang terakhir di luar dunia peri.